Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7 yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang mungkin menyimpan dengki dan dendam. Untuk melampiaskan hati yang terluka, ada yang melampiaskan dengan caci maki, fitnah, bahkan pembunuhan. Di antara mereka, ada yang secara jantan bertarung terbuka. Bagi yang pengecut, lebih memilih cara-cara gaib. Itulah yang disebut santet atau guna-guna. Tidak hanya dosa terhadap sesama manusia, mereka telah berbuat dosa syirik karena bersekutu dengan setan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Inilah misi yang diemban para peruqyah syar'iyyah untuk memberantas kesyirikan. Siang itu, Ustaz Adam Amrullah bersama komunitas peruqyah Bandung mendatangi salah seorang warga yang mengaku istrinya kerap mengalami kesurupan. Diduga, jin yang merasuki tubuhnya kiriman dari seseorang. Saya pernah mendatangi 13 orang pintar itu berjejer. Jadi dia mengobatinya dengan cara seperti itu. Jadi emang dengan mesti syarat inilah, mesti pakai ayam samani lah. Sihir juga menyerang anggota keluarga yang lain. Karena itu, semua anggota keluarga dianjurkan menjalani terapi ruqyah mandiri. Diagnosa yang pertama kali dilakukan yaitu dengan melacak gangguan fisik, emosi, dan amalan ibadah yang terjadi pada pasien. Karena disitulah kemungkinan besar setan dari kalangan bangsa jin ikut berperan besar mengganggu manusia. Bahkan, setan sering menebar teror dengan muncul dalam mimpi para korbannya. Kalau di mimpi, saya sering kadang suka ada yang ngedatengin perempuan, kayak ngebangunin gitu, jadi setengah sadar setengah enggak, kayak dikejar-kejar makhluk-makhluk itu aja, kayak orang tinggi gede gitu, kayak mau bawa saya kemana gitu. Sering sakit-sakit, sakitnya tuh sakit apa nggak jelas, tapi perasaan badan tuh nggak enak aja, nggak fit, nggak seger gitu. Yang di perut naik atas, Berbekal informasi dari pasien, apabila terdiagnosa terkena gangguan jin, terkadang peruqyah langsung berbicara dengan jin yang berada dalam tubuh seseorang, walaupun tidak dalam kondisi kesurupan. Selain menasehatinya, juga memberi ultimatum atau ancaman untuk keluar jika mereka tetap zalim mengganggu manusia. Terbukti apa yang dikatakan peruqyah didengar oleh jin, hingga mereka mulai berulah dengan mengambil alih kesadaran ibu ini. Maliki yaumiddin. Ya masalah jin, ya masalah jin. Keluar kalian dari tubuh ibu ini, keluar kalian. Istighfar bu. Istighfar, lepaskan pasien. Astagfirullah. Wani, istighfar bu. Syahadat ya. Wani. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kamu tidak mau? Ya masalah jin. Kenapa kamu tidak mau? Bicaralah. Dalam posisi ini, peruqyah hanya memiliki kemampuan untuk berdoa, karena hasil kesembuhan hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, jadikan dia rahmat.
Biasanya, Ustaz Adam berdoa untuk menunjukkan gambaran surga dan neraka bagi bangsa jin dalam tubuh pasien agar mereka bertobat. Lihat ini. Ya Allah, perlihatkan dia tempat yang sangat indah. Yang kau siapkan kepada jin-jin yang mau berbuat baik dan beriman kepadamu. Informasi yang datang dari jin jangan dipercayai sepenuhnya. Apakah mereka berkata benar ketika mereka mengaku diikat oleh para dukun hingga tidak bisa keluar dari tubuh korbannya? Wallahu a'lam. Lawan tataja'alul hazna idza syi'ta salah. Isin kamu. Ya, ikat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sihirnya hancur, jinnya selamat. Jadi kita doakan dulu dan kita dakwahi dulu. Nah, terus kita berikan pelajaran kalau banyak jin-jin yang masih ngumpet di dalam. Nah, Keluar kalian. ya keluar. Seperti yang dialami Ibu Ani, reaksi ketika diruqyah mungkin menunjukkan karakter jin yang merasukinya. Kamu lihat teman-teman kamu keluar tadi? Kamu melihat gambaran surga yang begitu indah tadi? Ya, kamu mau ke sana? Tuh. Oke, kalau nggak mau, lihat ini. Ya Allah, tunjukkan kepada dia kemana dia akan pergi kalau dia nggak mau masuk Islam. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Tiba-tiba, reaksi jin merasa kedinginan, entah karena pura-pura atau pengaruh bacaan Al-Quran. Namun, ibu pasien ini terlihat kerasukan total. Kesadarannya nyaris hilang. Berikan suhunya normal ya. Untuk mendeteksi sekaligus mengusir jin, korban sihir diajak untuk minum air ruqyah yang sudah dicampur madu dan habatus sauda. Kekuatan dalam ruqyah adalah doa. Janganlah tertipu jika ada orang yang mengaku bisa mengusir jin dengan cepat. Bisa jadi mereka menggunakan jin khodam yang lebih kuat dari jin yang merasuki korban. Jinnya keluar, tapi diisi dengan jin baru yang mungkin jauh lebih berbahaya. Untuk melumpuhkan jin yang mengamuk dan menentang dakwah, bisa juga dilakukan teknik menekan pembuluh darah di leher, seperti mencekik, seraya berdoa dan membacakan ayat suci Al-Quran. Mengusir jin dari orang yang kerasukan seringkali sangat lama. Semuanya tergantung izin dari Allah Ta'ala. Namun ada wasilah yang harus dilalui. Mungkin dari kesalehan peruqyahnya, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup dengan sandalnya, setan lari ketakutan. Atau karena korban sihir belum bertobat dari dosa-dosanya, terutama dosa syirik yang merupakan pintu awal masuknya jin dalam tubuh. Jika perilaku kesyirikan belum ditobati, akan menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan Allah. Niatan pertama saya sebagai seorang suami, yang penting saya pengen lihat istri saya sembuh. Walaupun mungkin caranya adalah menurut tadi Pak Ustaz adalah salah. Inilah yang harus disadari pasien ruqyah. Tidak hanya mengandalkan pada peruqyah, tapi harus berusaha untuk memperbaiki diri. Karakter jin yang merasuki tubuh Ibu Ani berubah-ubah. Entah berasal dari jin yang sama, atau begitu banyak jin yang bersarang di tubuh ibu ini. Biasanya, setiap kali perilaku kesyirikan seperti mendatangi dukun atau memiliki jimat, masing-masing berpotensi mengundang jin tersendiri. Ibu Ani berusaha bertarung dengan setan yang selalu menahannya untuk minum air ruqyah. Kan ada yang berat kayaknya, ada yang megang kayak di dalam hati itu, ada yang jangan, nggak boleh gitu kawan.
mau ada yang sesuatu yang mau dimasukin tuh nggak boleh, kayak ada yang nentang gitu. Jangan diminum gitu. Dan saat mentalnya lemah, jin zolim kembali menguasainya. Jin pun menunjuk lantai atas yang mungkin asal muasal keberadaannya di rumah ini. Dan saat tubuh Ibu Ani dikuasainya, jin berperilaku dengan loncat-loncat seperti mitos pocong yang beredar di masyarakat. Pocong, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Naik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tunjukkan. Gangguan jin dan sihir bisa jadi bersumber dari rumah. Mungkin pernah ditanam buhul oleh sang dukun, atau rumah ini biasa dijadikan berbagai ritual syirik. Sementara penghuni rumah yang baru mungkin masih jauh dari ibadah dan tidak pernah menghiasinya dengan bacaan Al-Quran, hingga setan pun betah bermukim di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal. Untuk menggapai kesembuhan, tak ada cara lain kecuali bertobat dan meniti jalan syariat dengan memperkuat akidah dan menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang mengalami gangguan jin dan sihir biasanya terganggu emosinya. Antara lain kalau marah sering di luar kendali. Kalau sudah begini, yang diincar berikutnya adalah retaknya rumah tangga. Karena setan yang merasuki dalam tubuhnya ingin meraih mahkota iblis dengan cara membuat retak hubungan sosial dan keharmonisan keluarga. Karena itulah, dalam berbagai training ruqyah, Ustaz Adam Amrullah selalu mengajak jamaah untuk menutup pintu-pintu setan dengan cara membuang semua penyakit hati seperti marah dan dengki, lalu mengisinya dengan istiqamah dalam ibadah. Inilah momen yang dicari ketika hati manusia disentuh oleh kalam ilahi demi mengingat semua dosa, bahkan setan yang masuk dalam tubuh manusia yang selama ini mengganggu ikut terusik. Ruqyah tidak hanya membacakan ayat suci Al-Quran, juga mengajak untuk bertobat. Bagi yang mengalami gangguan jin, salah satu indikasinya dengan batuk dan muntah. Jin yang paling jahat yang ada di tubuh ibu ini bicara sama saya. Paling jahat yang ada di sini. Bahkan ada jamaah yang mulai bereaksi tidak wajar. Ya, kamu keluar ya. Keluar ya. Memang Jangan keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang sudah kehilangan kesadarannya, jin mulai berulah dengan tertawa atau teriak. Reaksi ini bisa jadi tipu daya setan untuk menggoyahkan mental peruqyah atau membuat bangga si peruqyah karena telah berhasil membuat takut bangsa jin. Karena itulah, seorang peruqyah harus tetap menjaga hatinya bersih dan selalu berdoa kepada Allah memohon pertolongan.
Seluruh ilmunya hancur, baju-baju besinya hancur, seluruh senjata-senjata sihirnya hancur, seluruh buah-buahnya hancur dari sini Allah. Bila Allah Allah, bila Allah, bila Allah, hancurkan di sini Allah. Kalau masih tidak mau bertawar kepada Allah, hancurkan di sini Allah. Esoknya, setelah rukyah massal selesai digelar di Gedung Pusat Dakwah Islam, Pusdai Bandung, Ustaz menemui Bu Salamah di rumahnya. Saya diagnosa dulu ya Bu. Aktivitas tidur Ibu gimana? Ya dari kecil saya suka gitu kan, ngerasanya ada batu besar gitu kalau bangun tidur. Sekarang mimpi-mimpi Ibu, mimpi-mimpi selama ini dari kecil sampai sekarang gimana? Saya dikelilingi ular. Jumlahnya ada banyak sedikit, Banyak. kecil gede. Kecil gede. Kecil ada ya ada. Cuman ada yang ngomong gini, ini katanya ada yang ngirim kamu. Ada yang suara gitu. Ada suara gitu, kakek-kakek katanya ada yang ngirim kamu di sini katanya itu. Ini orangnya ditunjukin orang itu. Gangguan yang Ibu rasa di fisik Ibu, di badan Ibu, kepala gimana? Selain mimpi yang digali Ustaz, juga gangguan fisik dan emosi yang biasanya mengiringi orang yang terkena sihir. Pusing. Pusing, mual, Kalau dari perasaan Ibu, rasa takut gitu, kadang gitu. marah. Kadang marah, kalau udah marah, enggak gitu. Ibu bisa mentalnya bisa kuat sampai itu. Sihir yang dikirim ke Ibu Salamah berusaha untuk merusak keharmonisan rumah tangga. Anak sering sakit, terus sakit tuh ya kalau saya kan kadang suka feelingnya suka bener gitu ya, feelingnya tuh suka sakit, karena itu didoain sakitnya tuh gitu mendingan gitu. Terus suami juga kadang marahnya tuh tinggi gitu, jadi selalu ngajak udah aja lah gitu, kalau udah bosan mah udah aja, sering gitu. Dengki atau hasad adalah pintu setan yang menguasai diri manusia. Hasad telah membuka pintu kejahatan lainnya dengan menebar permusuhan di antara manusia. Rasa benci yang berkecamuk dalam diri akhirnya dijerat oleh setan untuk berbuat lebih jahat lagi. Tidak cukup dengan berpikiran negatif, setan tambahkan lagi dengan aksi perbuatan. Misalnya dengan mengirim santet pada orang yang dibencinya, seperti yang dialami Bu Salamah. Jadi udah sering itu berkali-kali saya gini teh Pak, berobat ke sini cuma seminggu gitu lagi gitu. Kita beberapa hari mah emang enak, rumah adem gitu, cuman kesananya gitu lagi. Jadi kayaknya kayak ada yang disimpan sesuatu di saya, jadi kalau saya pergi kemana ada yang ngasih tahu ke sana gitu, kayak yang gitu. Sifat dengki telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Waspadalah terhadap hasud, iri dan dengki. Sesungguhnya hasud mengikis pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadits riwayat Abu Daud. Sambil membuat air rukyah, Ustaz Adam mengajak Bu Salamah untuk berusaha mengendalikan emosi agar jin tidak menguasai kesadarannya. Inilah pertarungan yang berat bagi Bu Salamah. Di satu sisi, dia harus berusaha tidak kesurupan. Sementara di sisi lain, jin yang selama ini mengganggunya telah merasuk dalam aliran darahnya. Mengajak jin untuk mengenal Islam kemudian bersyahadat menjadi misi peruqyah. Namun tak ada paksaan untuk menerima dakwah Islam. Dan kita harus bertindak tegas jika hukum Allah dilanggar. Misalnya dengan melarang bangsa jin untuk merasuki tubuh manusia. Kasus kerasukan jin menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk memiliki benteng dari sihir dan kejahatan lain bangsa jin. Ini sekaligus mengingatkan kita akan dosa-dosa yang menyebabkan kita dengan mudah dikuasai setan. Apa aja yang
Ingatlah, sungguh setan itu lemah. Namun kepada siapakah setan akan takluk? Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 99. Ya kalau sihir kita niatin sihirnya hancur. Tapi kalau jin kita niatkan dia tidak hancur, dia keluar. Karena dia mudah-mudahan tobat kepada Allah. Nah, yang dulunya lakukan sedikit-sedikit baca ayat suci, anak yang sholat. Insya Allah ini jadi kuliah rutin aja. La ilaha illallah. Akhi, yang begini nih, yang bahaya, akhi. Dukun ini kan maksudnya? Iya. Dia melakukan ritual-ritual. Nanti banyak orang-orang datang, nanya-nanya. Bahasa itu apa sih? Akhi, dalam Islam, Rasulullah SAW, orang yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad SAW, melarang perdukunan. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Orang yang datang ke dukun kemudian bertanya-tanya tentang sesuatu yang biasanya itu masa depan, menerawang masa depan, tanya-tanya hal-hal yang goib-goib, tanya-tanya jodohnya, tanya-tanya peruntungan nasibnya. Ini dia. Itu apa dalam Islam? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebenarnya kalau misal hukum perdukunan itu seperti apa sih, Tan? Jelas haram karena syirik. Dukun itu apa? Aulia syaitan. Ya, wali-walinya setan. Iya, mereka bekerja sama dengan setan. Ya, bayangkan. Rasulullah bilang ya, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang ke dukun kemudian meyakini ucapan si dukun, apa yang terjadi? Orang itu kafir, lepas dari Islam. Kalau orang yang datang ke dukun bisa jadi kafir gara-gara meyakini ucapan si dukun, antum pikir gimana nasib si dukunnya? Kalau orang aja jadi kafir, gimana si dukunnya? Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wanita bernama Lastri ini telah mengalami gangguan jin sejak ia menikah dengan Rohmat, suaminya. 20 tahun lebih bangsa jin telah dikirim oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya, berusaha menghancurkan rumah tangga yang dibina sejak lama. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lastri menjalani pengobatan ruqyah syar'iyyah, namun Lastri sangat cepat bereaksi ketika mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh Ustaz Adam. Ini menandakan bahwa di tubuhnya bersemayam bangsa jin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lastri ternyata diganggu oleh jin karena santet yang dikirimkan seseorang kepadanya. Wallahu a'lam. Melalui lisan Lastri, jin ini terus-menerus berikrar ingin membunuh Lastri. Semoga Lastri itu mati. Allah yang menginginkan. Aku akan mandi nyantet, ini nyuruh Lastri mati. Aku akan bakal mandi kulit nyantet. Aku bakal mandi nyuruh Lastri mati. Bensinnya semoga Lastri aku sugih kabeh. Aku terus. Jin dan setan memiliki ribuan tipu muslihat untuk memperdaya manusia. Mereka pun senang berkata dusta agar manusia mempercayainya. Dalam ruqyah syar'iyyah, peruqyah tidak berkomunikasi dengan jin untuk mencari informasi, apalagi mempercayai perkataan mereka begitu saja. Komunikasi dilakukan peruqyah sebatas untuk mendakwahi jin. Dengan teknik memutuskan ikatan antara jin dengan dukun ini, peruqyah bermaksud agar jin tak lagi menaati perintah orang yang memintanya berbuat maksiat. Ada beberapa sebab jin tidak mau mengucap syahadat.
Bisa jadi karena ia kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin ia takut terhadap dukun yang mengutusnya. Salah satu sifat jin adalah munafik. Kita sebagai manusia tidak bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh bangsa jin. Terlebih dalam kasus Ibu Lastri ini, kami tim Ruqyah maupun Ustaz Adam dan peruqyah lain tidak dapat menyimpulkan kondisi yang sebenarnya dialami oleh suami istri ini. Bapak, ilmu apa kamu? Pada saat kami mewawancarai keduanya, keterangan yang kami dapatkan pun berbeda. Menurut keterangan yang diperoleh sang istri, ia mendapat gangguan lantaran dijadikan tumbal pesugihan oleh keluarganya. Saya sama sekali nggak pernah punya pikiran ke situ. Enggak, bener nggak sadar. Saya nggak pernah punya pikiran keluarga saya atau siapa ini bikin. Enggak, saya sendiri malah nggak tahu. Setelah orang-orang kemarin sama nanya, "Mbak gini-gini, masa sih itu?" Iya yang ngomong Mbak, tapi kan itu bukan saya punya pikiran situ aja nggak pernah. Sementara menurut Rohmat suaminya, keterangan tersebut tidaklah benar. Menurutnya, Lastri adalah korban santet yang dikirim oleh salah seorang yang dekat dengannya di masa lalu. Itu tadinya ada yang senang, tapi enggak santai. Lama-lama akhirnya menjadi kegilaan. Dia pernah memang ya lari-lari. Saya juga gimana ya, tuh saya juga takut, ya. Takut karena keadaan. Kasihan orang istri saya. Putuskanlah perjanjian jin ini dengan ratu manapun itu. Bismillah, Allahu Akbar. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Tidak ada perjanjian dengan kesyirikan. Allahu Akbar. Putus. Perjanjian dengan kesyirikan putus. Perjanjian dengan kesyirikan putus. Dah. Kamu bukan perjanjian siapa-siapa, kamu punya Allah. Ngerti? Ini keluar dari mulut sekarang. Ambil masuk. Keluar dari mulut. Istaghfar. Azajirati zajra. Wataliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-sama'a dunya bisminatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'i la'la wa yuzafuna min kulli janib. Tuhura wa lahum 'adzabun wasib illa man khalifa al-khalqa faqad shihabun sakit. Kenapa? Ada apa jawab? Kasih tahu saya ada. Keanehan dalam rumah tangga mulai mereka rasakan tepat setelah mereka melaksanakan pernikahan. Setelah resepsi pernikahan usai, Lastri tiba-tiba menemukan sepucuk surat tanpa pengirim di kamarnya. Pertama-tama saya habis pengantenan, habis kawinan, itu ada surat kaleng tanpa nama yang bunyinya ya nanti lama-lama menjadi gila kebetulan. Ternyata sampai hari ini kan saya juga mengalami sendiri. Saya juga nggak percaya. Saya pedomannya hanya Allah lillahi ta'ala. Saya tidak akan mengusut apapun dari perkataan atau surat kaleng pun, saya hanya Allah. Lastri juga beberapa kali mencium aroma kembang dari dalam kamarnya. Dan tiba-tiba muncul kembang 7 rupa dari balik tempat tidurnya. Kondisi semakin parah ketika Lastri justru membawa kembang tersebut kepada dukun. Sejak saat itu sikap Lastri mulai banyak berubah. Emosinya kerap kali tidak terkontrol. Ia seringkali mengamuk tanpa sebab, bahkan meminta cerai kepada Rohmat. Ia pun seringkali merasakan halangan dalam beribadah. Mulutnya seringkali berbusa ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Kondisi dalam diri Lastri satu persatu menjadi jelas penyebabnya melalui proses ruqyah. Aku dipanggang Yowes, jaga di luar, jangan dalam tubuh. Hah? Kenapa? Ada yang mau bunuh? Karena ada yang membunuh. Ya, nanti Ibu Lastri sudah Jin belajar. yang berpuluh-puluh tahun mendiami tubuhnya akhirnya keluar satu persatu. Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kamu ngerti?
Ngerti kan? Seseorang tidak akan sepenuhnya sembuh dari gangguan jin jika ruqyah tidak disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Wa ashhadu. Pak, saya minta maaf kalau selama ini saya suka marah-marah sama Bapak, tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya begitu. Saya juga inginnya kita baik-baik aja. Ya, pokoknya ya sudah. Saya ingin hubungan kita lebih harmonis. Selain itu, harus diketahui terlebih dahulu penyebab sebenarnya yang menjadi pintu-pintu masuk bagi bangsa jin ke dalam tubuh seseorang, sehingga atas izin Allah, peruqyah dapat membantu pasien terlepas dari belenggu jin dan setan yang terkutuk. Namun ingatlah, sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah mandiri dengan membaca kalamullah dengan niat kesembuhan. Karena kesaktian bukan milik ustaz peruqyah. Kesembuhan penyakit hanyalah karena Allah Jalla Jalaluh. Baiklah, Anda sudah wudhu, Anda sudah menyiapkan plastik. Kalau Anda muntah, siap ya? Oh iya, siapin tisu juga, tisu. Kita mulai. Kita relax dulu. Duduk yang santai, relax. Istighfar, minta ampun kepada Allah dari hatinya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Minta ampun. Baca syahadat dengan penuh kecintaan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah yang saya sembah dan saya tidak menyembah selainnya. Dan saya bersaksi ya Allah, Nabi Muhammad adalah utusanmu ya. Untuk saya ikuti ajarannya. Baca salawat lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Relax, santai. Ada 3 langkah ruqyah mandiri kali ini. Pertama, baca Quran sambil menggosok-gosok dada dan perutnya. Tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Baca sambil digosok-gosok dengan niat mengusir gangguannya. Gangguan sihir dan gangguan jinnya diusir. Ya, baca sambil gosok-gosok. Yang kedua, tiup di dada dan perutnya dengan niat mengusir. Yang ketiga, cengkram di perut dan tarik keluar, muntahkan udara atau bahkan muntah ke plastik. Jadi baca sambil digosok, yang pertama. Yang kedua, tiup dengan niat mengusir. Yang ketiga, cengkram dan lalu tarik keluar. Gampang kan? Sekarang kita praktek bersama-sama, saya dan Anda semua. Ya, kita mulai. Telapak tangan di sini, kanan di sini, kiri di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yuk, dengan niat mengusir cengkram di tangan kanannya di perut, tarik tuh. Allah. Tarik lagi. Yakin, gak usah takut. Tarik, gak usah takut. Allah.
Kalau Anda muntah, mual, muntahkan ke plastik. Lanjut dengan ayat kursi ya. Kalau Anda belum hafal ayat kursi, cukup dengarkan saya dan lakukan bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u innahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk. Segera mengantarkan dan tarik keluar, tarik. Allah yang menarik nanti. Allah. Tarik lagi. Allah. Tarik lagi. Allah. Lanjut dengan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yuk. Segera dengan telapak tangan kanan, tarik keluar. Allah. Tarik dan mutahkan. Tarik dan mutahkan. Allah. Lanjutkan al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk. Dengan niat mengusir, cengkram, tarik. Allah. 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 Terakhir dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk, dan lihat mengusir. Tarik. Allah. Cengkram, tarik. Bahkan demikian, sebagian Anda mungkin muntah-muntah, mual, bergetar, merinding, kedutan, sesak nafas, keluar keringat dingin. Itu tandanya Anda mungkin kena gangguan sihir atau gangguan jin. Ulang-ulang di rumah setiap hari. Syafakumullah. Semoga Allah menyembuhkan kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.